Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam diskusi pada hari ini. Selamat datang para teman-teman diskusi pada hari ini. Apakah sudah lengkap? Sudah. Sudah. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan diskusi refleksi kasus yang bertujuan untuk membahas sebuah kasus, sehingga dari kasus tersebut kita dapat belajar bersama. Dalam melakukan diskusi nanti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para rekan-rekan semua. Yang pertama, yaitu seluruh peserta diskusi harus memperhatikan dengan substansi. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain dan berpendapat dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak boleh keluar dari topik diskusi pada hari ini. Dan yang terakhir, diharapkan rekan-rekan semua dapat memastikan tentunya agar diskusi pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Apakah dapat diterima dan dimengerti? Dimengerti. Ya, jadi dimengerti. Baik, untuk kontrol waktu pelaksanaan diskusi refleksi kasus hari ini yaitu 10 menit. Baik, langsung saja diskusi pada hari ini kita mulai. Kepada Nurse Nabila selaku penyaji, persilakan untuk dapat menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya akan memaparkan sebuah kasus ini dari hasil kunjungan rumah pada keluarga Tuan H dengan istrinya Nyonya S yang mengidap kanker payudara dengan masalah keperawatan menarik diri dari lingkungan. Jadi Nyonya S ini tidak mau keluar rumah dan menarik diri dari lingkungan sosial dan tidak mau berkomunikasi dengan tetangganya. Nah, jadi Nyonya S ini baru didiagnosa mengidap kanker payudara stadium 1B. Dan setelah mengetahui dirinya mengidap kanker payudara, Nyonya S ini kelihatan sangat murung dan enggan untuk keluar rumah. Nah, pada saat kunjungan rumah ini saya mendapati bahwa kondisi rumah Nyonya S ini tertutup rapat. Tetangganya bilang bahwa Nyonya S ini tidak keluar rumah dan sudah tidak pernah terlihat belanja di pedagang sayur. Nah, ketika saya mengetuk rumah, saya dibukakan pintu oleh suaminya dan suaminya bilang bahwa Nyonya S ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar rumah karena memiliki kanker payudara. Saya telah menjelaskan tentang penyakit kanker payudara dan pengobatannya pada keluarga. Nah, dan keluarga ini juga mengatakan bahwa mereka memahami dan sudah mengerti dengan penjelasan dari saya. Lalu pada kunjungan rumah kedua, ternyata keadaan rumah Nyonya S ini masih tertutup rapat dan tetangganya mengatakan tidak berani untuk menegur atau menjenguk ke rumah Nyonya S. Saya juga menggali informasi ke tetangga tentang Nyonya S dan ternyata Nyonya S sekeluarga ini merupakan orang yang taat beragama. Nah, saya memiliki ide untuk melibatkan tokoh agama setempat untuk mengunjungi rumah Nyonya S. Lalu pada kunjungan rumah ketiga, saya bersama dengan Pak Kiai pergi ke rumah Nyonya S. Nah, Pak Kiai ini ikut serta dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada Nyonya S. Dan Nyonya S mengatakan akan mulai melaksanakan anjuran dari Pak Kiai. Lalu pada kunjungan rumah keempat, ternyata rumah keluarga Nyonya S ini sudah terbuka dan Nyonya S sudah mulai keluar rumah dan berinteraksi dengan tetangga. Seperti itu. Terima kasih kepada penyaji telah menyampaikan kasus dengan baik sekali. Selanjutnya, saya akan memfasilitasi terkait diskusi selama 5 menit. Untuk para peserta diskusi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, dipersilakan untuk Nurse Mirza. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya pada Nurse Nabila, apakah Nurse Nabila melibatkan kader kesehatan untuk melakukan refleksi ke rumah Nyonya S nih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Nurse Nabila menjawab. Atas pertanyaannya dari Nurse Mirza, jadi proses kunjungan ke keluarga Nyonya S ini memang belum melibatkan kader kesehatan. Hal ini karena saya masih berfokus untuk menyelesaikan masalah menarik diri pada Nyonya S.
Dan apabila melibatkan kader kesehatan, saya khawatir akan lebih menarik perhatian dari tetangga dan membuat Nyonya S ini semakin menutup diri karena malu akan kondisinya yang mengalami kanker payudara. Seperti itu. Bagaimana kepada Miss Misha, apakah dapat diterima? Ya sudah, terima kasih. Baik, bagaimana pertanyaan selanjutnya? Nurse Afifah, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan keteraturan pengobatan pada Nyonya S? Terima kasih pertanyaannya. Dipersilakan untuk penyaji memaparkan jawabannya. Terima kasih kepada Nurse Afifah atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya Nyonya S ini sudah mengikuti prosedur operasi untuk pengangkatan tumor. Dan setelah operasi, Nyonya S ini juga teratur melakukan kemoterapi di rumah sakit dengan diantar oleh suaminya yang dilakukan setiap 2-3 minggu sekali. Seperti itu. Bagaimana kepada Nurse Afifah, apakah dapat diterima? Oh baik, terima kasih. Mas Nadila, penjelasannya sudah sangat jelas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, Nurse Lita, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah intervensi keperawatan yang melibatkan tokoh agama sudah sesuai dengan protokol ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Nurse Nadila untuk menjawab. Terima kasih kepada Nurse Virsilia atas pertanyaannya. Jadi, intervensi keperawatan ini dengan melibatkan tokoh agama sudah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas dan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 279 tahun 2006 bahwa perawat dapat melaksanakan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Seperti itu. Bagaimana kepada Nurse Lita, apakah dapat diterima? Terima kasih sudah cukup baik untuk jawaban dari Mas Nadila. Baik, untuk penyaji dan peserta diskusi pada hari ini, apa saja poin penting dari topik yang disampaikan pada diskusi hari ini? Saya akan menyampaikan terkait poin penting yang dapat kita pelajari, yaitu ketika perawat melaksanakan tindakan keperawatan perlu mengikut sertakan sumber daya yang ada di masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga memiliki peranan penting dalam mencapai keberhasilan asuhan keperawatan. Selain itu juga perawat perlu berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah pada kliennya dan perawat tetap perlu memperhatikan protap yang ada ketika melaksanakan intervensi keperawatan. Selain itu juga perawat juga tetap harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik serta menjalin kepercayaan dengan klien dan masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, diskusi pada pagi hari ini terlaksana dengan sangat baik dan lancar. Terima kasih kepada penyaji yang sangat baik sekali dalam memberikan materi dan juga terima kasih kepada peserta diskusi dengan sangat antusias. Semoga diskusi pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya tutup diskusi pada hari ini. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.